Halo, saudaraku dan rekan-rekan semua. Selamat malam ya, saudaraku ya. Selamat malam rekan-rekanku. Kembali ya, saudaraku. Kembali kita kelayapan lagi pada malam hari ini. Kita menjelajah lagi, kita keluyuran lagi, dan nggak tahu wah itu nangkanya gede-gede ya. Oh nangka segede gitu kok nggak ada yang ambil. Ya tahu apa yang kita temukan nantinya di tempat ini. Ya, pasti kita jelajah aja dulu. Udah kelihatan banget ya kalau tempat ini benar-benar ditinggalkan ya. Tadi saya merasa kayak ada orang di sana. Halo, permisi. Halo, permisi. Permisi. Mohon ampun. Ini benar-benar kayak di tengah-tengah kebun ya. Batang-batang pohon begitu banyak, begitu rapat. Ditambah dengan akar-akar ya, semakin membuat rapat ya. Dan tentu saja malam hari ini kita berada di tempat ini nggak ngasal. Tentu saja kita berada di tempat ini berdasarkan informasi ya dan survei dari tim. Jadi dari info yang kita terima, lagi dan lagi sebuah tempat angker yang disangkut pautkan dengan cerita Kunti. Udah nggak heran lagi ya kalau dengan cerita-cerita semacam itu ya. Ya kenapa kok banyak genteng-genteng ya? Dibuat naruh genteng. Dan lokasi kita pada malam hari ini pun sangat amat luas ya saudaraku ya. Dan dapat saya pastikan juga gak bakal kelar ya untuk kita jelajah secara menyeluruh. Gak bakal kelar untuk kita bisa menelusuri sudut ke sudut, ruangan ke ruangan ya, total yang ada di tempat ini. Halo, permisi. Ada botol air mineral, nggak tahu dari tahun kapan, tapi airnya masih putih. Beberapa kali kok saya merasa kayak ada yang berdiri begitu ya dari tadi. Saya merasa kayak ada orang gitu dari tadi. Nggak tahu juga bekas apaan. Tempat burung nggak sih? Bukan ya? Ada suara klotek-klotek di belakang sana. Kayak bekas tempat hewan ya ini ya. Ada kaleng-kaleng kecil. Halo, permisi. Agak suara berisik ya di belakang ya.
Mungkin karena adanya cerita tentang Kondi tersebut ya, sehingga warga enggan ya untuk memetik nangka yang ada di pohon tadi ya. Halo, permisi, permisi. Halo. Atau kenapa ya, tiba-tiba saya merasa merinding. Di atap, di atas, di plafon ada suara. Mungkin tikus. Kalau dilihat dari kondisinya, nampaknya udah belasan tahun tempat ini dikosongkan. Permisi, ada patung kecil, agak ngeri-ngeri juga tampangnya. Ini ya, nggak tahu patung apaan kayak gini, tapi dilihat agak-agak ngeri itu ya. Udah biarin aja, nggak usah kita ganggu. Ada suara bagian kanan, kiri juga ada suara. Permisi. Kalau dari yang saya rasakan, memang saya merasa tempat ini tuh seolah-olah banyak yang menghuni. Saya merasa tempat ini banyak yang hadir begitu. Dan saya juga merasakan adanya aura negatif yang lumayan cukup kuat. Saya merasakan adanya aura negatif yang langsung menandakan bahwa tempat ini tuh benar-benar angker. Tetapi belum bisa memastikan akan kebenaran dari cerita warga setempat. Cerita mengenai sosok Kunti yang konon katanya kerap sekali terlihat, kerap sekali terdengar suara-suara ketawanya di wilayah tempat ini. Banyak meja-meja juga, banyak kursi. Apakah dulu digunakan sebagai kafe? Halo, permisi. Halo. Permisi. Seolah-olah kayak ada yang bergerak gitu, kerocak-kerocak, kerocak-kerocak, berkali-kali. Kayak ada yang melintas begitu. Halo. Permisi. Permisi. Mohon maaf mengganggu. Semoga semua berjalan dengan lancar ya pada malam hari ini.
Silakan juga ya buat saudaraku maupun rekan-rekan semua yang mungkin kepengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan ya, biar HP-nya nggak sepi mungkin untuk mencari teman buat diskusi bareng. Silakan saudaraku langsung tag saja di bagian pojok kiri bawah ya. Ini banyak sekali pohon-pohon. Pokoknya dijamin rame ya saudaraku ya. Banyak sekali temannya di sana, banyak sekali anggotanya, bahkan udah ratusan ya sekarang ya. Sekarang udah ratusan. Jadi dijamin pokoknya nggak bakal merasa kesepian lagi. Ada bekas botol juga, atau botol apaan? Di kamar mandi ya. Udah rusak parah. Namun gak semua ruangan rusak parah seperti ini ya. Seperti ruangan yang kita pilih juga gak begitu parah seperti ini. Karena kan kita selalu mempersiapkan segalanya di awal ya. Udah gak ada barang-barang berharga lagi ya. Tiba-tiba dapat kalung emas kan lumayan nih. Udah jadi makanan tempat rakyat ya itu ya. Halo, permisi, permisi. Assalamualaikum. Beberapa kali ada suara kayak yang modal mandir begitu di semak-semak di rumputan gini. Emang saya pun juga yakin ya kalau tempat ini benar-benar ada yang menunggu, benar-benar ada yang menghuni. Tetapi saya pun juga kurang bisa memastikan apakah benar cerita mengenai sosok Bundi tersebut. Karena saya pun juga kerap menyampaikan, saya bukan indigo, saya pun juga tidak punya indera keenam, ya. Saya hanya merasakan. Mungkin karena terlalu sering, jadi saya bisa merasakan, bisa terlalu peka begitu. Permisi, ada suara lagi di belakang, kayak barusan kayak ada yang ngikutin. Halo. Permisi. Permisi. Halo, halo, halo. Dan masih banyak lagi ruangan-ruangan lain. Ini apaan ya? Ada ruangan di bawah ternyata. Tapi saya nggak mungkin ya, saya nggak mungkin masuk ke sana. Nggak mau ambil resiko. Dan mungkin cukup dulu saudaraku untuk muter-muter kita, untuk kelayakan kita. Karena sudah cukup lama. Ini udah ada 1/4 jam, jadi saya rasa udah lebih dari cukup ya, udah cukup lama. Nanti durasi takutnya terlalu panjang, dan takutnya malah rekan-rekan maupun saudaraku keburu ngantuk. Jadi selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Dan kira-kira seperti apakah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini? Semoga menarik ya, semoga menarik dan semoga dengan mudah dapat kita lihat, dengan mudah dapat kita mengerti. Nah, ini cukup simpel saudaraku ya. Lukisan kita yang pertama pada malam hari, sebuah lukisan yang terlukis secara utuh ya, terlukis secara jelas sebenarnya. Namun karena agak sedikit buram, jadi mungkin kurang begitu terlihat. Untuk lukisan yang pertama ini, saudaraku perlu memperhatikan arah dari lukisan ini, karena bisa saja ternyata bagian yang nongol ini ada di bagian atas, bisa saja bagian tonjolannya ada di bagian atas ya. Ini nggak tahu ada di atas atau di bawah yang paling tepat. Lalu berikutnya saudaraku, lukisan selanjutnya ini sangat menarik sekali ya saudaraku ya. Bahkan kalau saya pribadi ingin memberikan saran agar saudaraku menjaga lukisan ini ya. Kenapa dengan jelas memang seperti ini untuk wujud dari lukisan ini. Namun yang membuat lukisan ini semakin menarik adalah adanya bayangan, lukisan bayangan yang berada di bagian atasnya. Perhatikan saja, semacam ada bayangan putih di sini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira bayangan ini petunjuk atau sebuah kebetulan? Tapi ini sangat-sangat jelas. Secara keseluruhan, lukisan ini bisa saudaraku jaga dan patut saudaraku perhatikan. Cukup menarik ya untuk lukisan yang ada pada lembaran awal. Bagi saya lukisan ini bukan yang sekedar menarik, tetapi benar-benar memiliki sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Lalu ini untuk lembar berikutnya saudaraku. Bentar ya, mungkin dari sini aja dulu ya, lebih gampang ya saudaraku. Karena bagi saya ini semakin sih paling jelas ya. Lukisan berikutnya saudaraku, dari bagian atas ya, dari bagian atas hingga bagian bawah, atau dengan kata lain dari ujung rambut hingga ujung kaki, terlukis secara utuh, terlukis secara jelas, dan terlukis secara mulus, memberikan kita sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik. Dan ini pun juga lumayan jelas, lumayan pekat. Sebelum kita percantik pun lukisan ini sudah nampak begitu menarik. Dan kira-kira bagaimana tanggapan saudaraku? Bagaimana tanggapan rekan-rekanku? Keseluruhan lukisan ini benar-benar sangat menarik. Berarti tinggal lukisan yang terakhir. Lukisan yang terakhir ini pun juga tidak kalah menarik, tidak kalah cantik dari lukisan-lukisan sebelumnya. Bagaimana tidak? Lukisan ini terlukis dengan sangat baik, sangat pekat. Sebuah lingkaran, sebuah lingkaran yang kerap juga saya sampaikan seolah-olah seperti lukisan lingkaran nasi. Dan yang membuat lukisan ini semakin menarik adalah adanya bagian tengah yang seolah-olah lukisan ini tidak mulus ya, seolah-olah melekuk, tetapi lekukannya ada di bagian tengah. Dan sepertinya lukisan ini ingin menyampaikan sesuatu untuk kita. Sepertinya lukisan ini memiliki makna di baliknya. Berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini.
Perhatikan saudaraku, lukisan yang pertama. Bukankah ini sangat-sangat cantik? Lalu lukisan berikutnya saudaraku, lukisan yang patut saudaraku perhatikan dan bisa saudaraku jaga. Terdapat bayangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, lukisan bayangan ini sebuah petunjuk atau sebuah kebetulan? Lanjut lagi lukisan berikutnya di sini. Oke. Dan lukisan yang terakhir, tadi sempat kebakar dikit, ya sempat kebakar dikit, tapi untungnya nggak begitu banyak kebakarnya, jadi masih aman. Dan kira-kira seperti apakah penampakan dari lembar belakang? Jujur, saya pribadi kurang begitu memperdulikan lembar belakang, tetapi terkadang banyak ya yang menganggap lembar belakang memiliki makna yang penting. Jadi hanya sebatas seperti ini ya. Bagi saya ini biasa saja. Saya kurang begitu tertarik. Dan bagi saya ini bisa diabaikan aja sih. Lalu seperti inilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku. Terima kasih banyak rekan-rekanku. Dan buat saudaraku maupun rekan-rekan semua, bila mungkin saudaraku dan rekan-rekan gak mau ketinggalan ketika kita sudah tayang, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng, atau saudaraku bisa menghubungi yang sudah kita cantumkan ya di bagian pojok kiri bawah. Silakan ya. Di sana juga banyak sekali teman, banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan ada ratusan anggota. Dan di sana selalu di-share ya. Ketika kita udah mulai, selalu dibagikan, selalu di-share. Jadi saudaraku dan rekan-rekan gak bakal ketinggalan lagi. Atau mungkin saudaraku dan rekan-rekan mencari tempat yang paling aman, mencari tempat yang paling nyaman, dan mencari tempat yang paling amanah. Di sini juga salah satu solusi ya buat saudaraku. Silakan ya, langsung saja cek bagian pojok kiri bawah. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa saudaraku semuanya.